ke-23. Pengakuan menyakitkan. Apa yang kurasakan saat ini terhadap Mas Arfan bukan sekadar kesal biasa saat awal kami bertemu kembali. Aku yakin kalau hati ini sakit melihatnya berduaan dengan wanita lain. Aku tidak kuat melihatnya menemui Kak Citra karena aku mencintainya. Jika saja aku mampu mengungkapkan isi hatiku saat ini kepadanya, mungkin situasinya pasti berbeda. Bisa saja dirinya akan jujur tentang kedekatannya dengan Kak Citra. Namun, entah kenapa hatiku seolah-olah meronta saat ingin menyatakan kebenaran. Sampai kapan situasinya akan seperti ini? Aku lelah menghadapi semua ini. Apalagi sekarang aku sedang hamil anaknya. Seandainya benihnya belum tertanam di rahimku, mungkin aku akan memilih bercerita kepada Bunda, karena beliau orang yang paling tahu tentang Kak Citra. Apa aku terlalu subur hingga secepat ini hamil? Kenapa benih dalam kandunganku ini tidak menunggu waktu yang tepat? Harusnya ia hadir setelah aku mengetahui kebenaran tentang Mas Arfan, bukan sekarang. Anak ini telah membuatku pusing hingga sering merasakan kram di perut. Aku akan cerita semuanya, tapi kamu harus janji tidak akan sedih dan marah. Atau membenciku. Ia tampak serius. Tergantung. Kalau kamu salah, aku gak mungkin diam aja. Lihat aja apa yang akan aku lakukan. Aku seolah-olah memberikan ancaman. Nah, ini yang aku takutkan. Fisik kamu itu lemah sayang. Aku gak mau kamu pingsan. Apalagi saat ini kamu sedang hamil. Aku benar-benar bingung mendengar balasannya. Ia bersikap seakan-akan tidak ingin melihatku terluka. Padahal kenyataannya, aku sudah lama merasakannya. Kenapa sih sikap kamu itu seolah-olah menunjukkan kalau kamu paling hebat dan peduli? Aku jijik. Kamu sadar gak dengan apa yang kamu lakukan di belakangku? Kamu itu sembunyi-sembunyi ketemu Kak Citra. Menurut kamu, itu pantas? Aku harus mengingatkan kembali perbuatannya, walaupun aku muak harus menyebut nama wanita yang telah bertemu dengannya. Tapi aku gak ngapa-ngapain sayang, hanya ketemuan. Jawabannya membuatku ingin teriak. Hanya kamu bilang, kamu gak ingat kalau kamu minta izin untuk ketemu klien. Tapi kenyataannya, kamu justru menemui wanita itu. Jawabannya hanya satu, aku gak mau membuatmu sedih dan marah. Alasan yang sangat membosankan. Mungkin lebih baik aku pergi dari rumah ini, agar kamu bebas bertemu dengan wanita pilihanmu. Mungkin saja kita tidak ditakdirkan untuk berjodoh selamanya. Aku berdiri, lalu melangkah, tetapi ia menghentikanku. Batas kesabaranku telah habis. Aku muak mendengar jawaban dan alasannya yang bertele-tele dan itu-itu saja. Ia tidak berusaha memberikan penjelasan yang dapat diterima akal dan pikiran. Ia membuatku seperti orang yang tidak mengerti apa-apa. Apa sebaiknya aku cerita kepada Bunda tentang Mas Arfan? Aku butuh saran dan jalan keluar untuk masalah yang terjadi saat ini. Aku yakin kalau Bunda pasti bisa memberikan solusi yang tepat. Beliau teman diskusiku sejak dulu. Tetapi bagaimana kalau wanita yang aku cintai itu sedih? Sayang, kamu mau kemana? Tanya Mas Arfan sambil memegang tanganku. Aku mau pulang. Aku sudah yakin dengan niatku. Pulang kemana? Ini rumahmu. Aku mau pulang ke rumah ayah dan Bunda. Ia makin mendekatkan diri, lalu mendekapku sangat erat. Setiap aku kesal dan marah atau sedih, ia selalu melakukan hal itu. Dekapannya seolah-olah memiliki magnet yang mampu membuatku tertarik dan tidak ingin lepas. Kenapa aku selalu merasakan ketenangan dan kenyamanan setiap berada dalam pelukannya? Setelah seminggu berlalu, Mas Arfan mengantarkan aku ke rumah ayah dan Bunda. Saat dirinya akan ke kantor, aku akhirnya mengizinkannya memberitahukan kehamilanku kepada kedua orang tuaku. Mereka mengaku sangat bahagia karena akan segera menimang cucu. Namun, mereka tidak tahu kalau aku masih ragu. Setelah Mas Arfan meninggalkan rumah ayah dan Bunda,
Aku segera memesan taksi online, lalu berpamitan ingin ke rumah Devi. Bunda menunjukkan raut wajah yang berbeda dari sebelumnya. Aku tidak tahu apa yang beliau pikirkan. Semoga wanita itu tidak berpikiran yang tidak-tidak tentang hubungan anak dan menantunya. Aku terpaksa ke rumah Devi. Setelah dari rumah ayah dan bunda, jika Mas Arfan tahu kalau aku berkunjung ke rumahnya, ia tidak akan memberikan izin. Karena mengingat sahabatku itu yang telah bersedia menemaniku memergoki pertemuannya dan Kak Citra. Aku tidak peduli jika Mas Arfan tidak setuju dengan apa yang kulakukan saat ini. Aku hanya ingin bertukar pikiran dengan Devi. Hanya dirinya yang mengerti keadaanku saat ini. Aku tidak sanggup menceritakan apa yang terjadi kepada bunda karena tidak ingin melihatnya sedih. Taksi online yang kunaiki akhirnya tiba di rumah Devi. Sahabatku itu menyambutku dengan pelukan. Kami pun langsung duduk di kursi teras depan rumahnya. Ia mengusap perutku dan mengaku sangat senang akan punya keponakan. Jangan nakal di dalam ya ponakan anti. Kasihan mama kamu sering kesakitan. Ternyata Devi dan Mas Arfan sama saja berbicara pada janin yang bentuknya masih sangat kecil. Apaan sih Dev? Aneh tahu lihat kamu ngomong sama janin di rahimku. Kok aneh? Ia menjauhkan tangannya dari perutku. Entahlah. Mungkin karena kelakuan Mas Arfan, aku merasa kesal dengan kehamilan ini. Apa? Kamu sadar gak, Ren? Kok kamu tega ngomong seperti itu? Kasihan calon anak kamu, Ren. Ia memegang kedua lenganku. Perutku juga sering kram sejak ada dia. Stop, Ren. Mana sahabatku yang dulu? Sahabat yang paling suka dan sayang sama anak-anak. Kamu lupa kalau kamu pernah buka les gratis, hanya ingin bantu anak-anak dan dekat dengan mereka. Kamu bahkan menganggap mereka seperti adik sendiri. Sekarang, kamu justru bersikap seolah-olah menolak anakmu sendiri. Darah dagingmu, Ren. Ia menitikkan air mata. Aku merasa tertampar mendengar ucapannya. Bagaimana bisa aku menaruh dendam terhadap anakku sendiri hanya karena perbuatan Mas Arfan? Kenapa harus anakku yang menanggung kebencian yang telah tertanam di hati ini terhadap papanya? Tidak, anakku tidak bersalah dalam hal ini. Maafin aku, Dev. Aku pun tidak kuasa menahan air mata agar tidak jatuh membasahi pipi. Sayang, kenapa Mas Arfan ada di sini? Sejak kapan? Apa dirinya mendengar semua pembicaraanku dengan Devi? Jarak pagar rumah Devi dengan teras sangat dekat. Apa mungkin ia bersembunyi di balik dinding pagar agar aku dan Devi tidak mengetahui keberadaannya? Bagaimana kalau ia tahu kalau aku awalnya merasa kesal dengan kehamilan ini? Apakah ia akan marah? Terserah jika dirinya ingin marah atau menilaiku seperti apa. Ia yang telah membuatku menjadi calon ibu yang merasa kesal atas kehadiran calon anaknya. Seandainya ia tetap menjadi suami yang baik dan tidak berkhianat, aku pasti akan sangat bahagia diberikan anugerah hamil. Jadi, kamu tidak ingin mengandung anakku? Pertanyaan apa itu? Kenapa ia menanyakan hal itu? Aku pun langsung berdiri, lalu berpamitan kepada Devi. Aku keluar dari rumah sahabatku itu dan diikuti Mas Arfan. Aku tidak ingin berdebat di depan Devi, apalagi sampai keluarganya mendengar perdebatan kami. Mas Arfan pun membukakan pintu mobil untukku. Ternyata ucapan kamu yang kemarin bukan main-main. Sayang, aku pikir kamu hanya hilap saat bilang gak ingin hamil. Hari ini aku mendengar kenyataan yang sangat menyakitkan. Seorang ibu menolak kehadiran anaknya. Tatapannya sangat serius, tetapi sambil menitikkan air mata. Stop, Mas. Kamu jangan asal nyalahin aku. Gak mungkin ada asap kalau gak ada api. Kamu yang telah memaksaku berpikiran seperti itu. Aku tidak mampu menahan diri hingga mendaratkan tamparan di pipi kirinya. Tampar lagi, sayang. Aku rela ditampar berkali-kali, asalkan kamu tidak menolak kehadiran anak kita. Baru kali ini aku mendengar nada tinggi keluar dari mulutnya. Aku membencimu. Apakah hubungan Arfan dan Renata baik-baik saja?